baca Al-Quran 10 menit ngantuk Anda. Nggak percaya silahkan tuh. Ya, baca surat Al-Fajr, baru masuk ayat 27 tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Wah, ngantuk kenapa? 10 menit tuh. Kenapa? Karena ada yang terlibat di luar interaksi kemanusiaan. Setannya masuk. Nggak ada yang punya sifat seperti itu. Setiap hurufnya, setiap kalimatnya. Dan yang dahsyat di Al-Quran itu ketika tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua isinya topik kehidupan ketika diurutkan dari manusia belum terlahir sampai meninggal sampai pulang kepada Allah. Bahkan para ulama membuat topik yang paling luar biasa sekarang, makanya diletakkan sebagai panduan detil dari turunan Al-Quran. Kenapa Sahih Al-Bukhari? Karena Imam Al-Bukhari mengurutkan topik-topik dalam Al-Quran disertai tafsir ringkas dari hadis Nabi menjadi panduan kehidupan. Ini yang belum banyak disadari oleh umat Islam. Tahunya kitab hadis saja. Padahal kitab hadis itu dibagi 4. Kualifikasinya ada 4. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Beda, cara mengaksesnya beda. Kitab Imam Al-Bukhari itu disebutnya dengan jami', bukan sunan. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Nah, karena terlampau panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Asalnya kitab Jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema kehidupan secara umum. Makanya dimulai dengan kitab Bad'ul Wahyi, legalitas seorang nabi. Setelah itu kitabul iman, cara menguatkan iman. Setelah itu kitabul ilmi, cara mendapatkan pengetahuan. Ada berapa? Beliau menyusun 97 topik tentang kehidupan. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang tema kehidupan, yang petunjuknya tersambung sampai ke Nabi dan dipraktekkan dalam keseharian Nabi, jadi jalan hidup, wa sunanihi wa ayyamihi, baca kitab saya. Itu kata Imam Bukhari itu. Diurut. Itu bukan cuma hadis di dalamnya. Topik ilmu, ayatnya apa, subtopiknya apa, ada subtopiknya. Dari mulai cara mencari ilmu, cara menghafal, menjaga hafalan, sampai mencari hari yang sesuai untuk belajar. Coba, ibu kan ada pengajian ibu-ibu kan? Ada ya? Hari apa biasanya? Pertanyaan saya, Nabi milih hari apa untuk ngajar ibu-ibu? Itu ada bu, ada sunnahnya. Sampai ketika ibu-ibu datang kepada Nabi, ya Rasulullah enak laki-laki ya, belajar hadis gampang, pengen ini gampang. Kami bagaimana? Kata Nabi, tetapkan hari A di kediamannya si B. Membahasnya ini. Datang ibu-ibu bawa anak, langsung direspon oleh Nabi. Nabi langsung komen bu. Dan sahabat-sahabat perempuan langsung like and subscribe. Nggak komen lagi. Ya, begitu bawa anak, kata Nabi, seorang ibu yang kemudian mendedikasikan pengabdiannya untuk merawat anaknya supaya dekat dengan Allah bima ma'na fit tafsir, ya, maka anak-anak itu akan menjadi hijab baginya di akhirat kelak dari neraka. Seorang ibu datang bawa 2 anak, ya Rasulullah kalau 2 bagaimana? Karena yang Nabi sebut 3 kan tadi. Ya Allah, ya Rasulullah saya 2. Kata Nabi, isnaini. 2 pun begitu, 2 pun begitu, 2 pun begitu. Disebutkan detil, langsung solutif. Berdasar kebutuhan. Nah ini yang jarang kita tampilkan sekarang. Jadi kalau ngaji Al-Bukhari itu, kalau Anda ingin bahas tahu dari awal sampai akhir, boleh. Tapi kalau ingin efektif, keluarkan apa profesi Anda, kegiatannya apa, nanti keluarkan topiknya. Contoh begini, ini ada pedagang, pebisnis. Tidak harus semua dibahas. Topik bisnis keluarkan. Pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan Kitabul Buyu'. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in, dan orang-orang sukses yang kita kenang sebagai orang kaya luar biasa, yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Tidak pernah kembali modal, selalu untung. Ya, saya mengatakan ini karena saya meriset Pak. Saya riset, Abdurrahman bin Auf itu pernah saya riset. Dari mulai modal pakaian, mempraktekkan petunjuk bisnis dalam Al-Quran, dipraktekkan petunjuk nabinya, jadi orang paling kaya di masanya, yang kalau kita hitung valuasi hartanya, nilai hartanya di era sekarang, itu saat meninggal mewariskan 14.000 triliun.
gitu. VOC aja sampai 11.000. VOC itu konsorsium. Ya, saya tahu karena pernah menduduki markas VOC di Belanda 20 menit tuh. Waktu ke sana kita riset. Itu konsorsium 11.000. Abdurrahman bin Auf satu orang itu 14.000 triliun. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisannya jelas, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialih fungsikan, itu sekarang jadi hotel. Dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu. Nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Dicek. Nah, itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu, mereka punya passion, punya bakat. Dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya. Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu yang kedua, 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silakan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus gitu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan. Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya, sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silahkan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz, kan bukan eranya sahabat. Hebat juga. Luar biasa juga. Sampai masa keemasan dibawa. Terbalik ketika Qur'annya ditinggalkan. Malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai. Jatuh. Silahkan cek dalam sejarah. Masa-masa keemasan orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Iberia, sampai Mensibua, sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C, dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika Qurannya mulai jauh, mulai sibuk dengan dunia, jatuh. Nah ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama. Ilmu silahkan, kita punya tokohnya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Talhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai crazy rich di zaman Nabi? Tidak. Bagawan pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman. Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali. Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai Nabi komen. Aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga. Dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya. Kata kiasan. Maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar. Adzan aja saya udah ke surga. Ngapain saya capek kayak Utsman itu kan? Makanya beliau pilih itu. Jadi kebanggaan. Anda bayangkan. Setelah Nabi meninggal. Itu dikejar-kejar dicari Pak. Bilal ada di mana? Sembunyi mempertahankan passionnya. Sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Tuh. Anda bayangkan? Itu kan penawarannya tinggi, itu hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Adzan aja deh. Baru mau datang. Jadi tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan. Ini balik lagi. Jadi kebanggaan. Itu kalau diolah Ustaz Fatur ya, di Majlis Tabligh itu jadi fikih marbot. Bangga sebagai seorang muadzin. Ya, dan sudah khatam. Jadi nggak berpikir yang lain lagi. Rizki kan sudah teratur. Asal Anda bergerak, Allah kirimkan.